Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly berlangsung selama 7 jam di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Rabu, 18/12. Adapun Yasona diperiksa terkait dengan kasus suap yang menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku. Yasona keluar dari pintu belakang dan langsung menemui awak media yang menunggu lantaran ada demonstrasi yang digelar di depan gedung KPK. Dalam pemeriksaan oleh penyidik, Yasona mengaku menerima sejumlah pertanyaan mengenai permintaan fatwa yang diajukan pada Mahkamah Agung, MA. Menurut Yasona, dirinya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP. Dikatakan olehnya, surat dari DPP PDIP yang dikirimkan pada MA bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan tafsiran terkait penetapan calon legislatif yang telah meninggal pada pemilu 2019. Yasona berujar, MA telah membalas surat dengan memberi pertimbangan hukum terkait diskresi partai dalam penetapan calon terpilih. Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona menyerahkan informasi mengenai perlintasan Harun Masiku pada KPK. Lebih lanjut, Yasona memuji profesionalisme para penyidik KPK yang menanyakan pertanyaan sesuai dengan posisinya sebagai Menkumham dan Ketua DPP PDIP. Untuk diketahui, Yasona tiba di gedung KPK pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus Harun Masiku. Ia tiba dengan menggunakan mobil hitam, mengenakan kemeja putih dan jaket coklat serta membawa map biru. Yasona menyatakan bahwa kehadirannya di KPK adalah dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan mantan Menteri Hukum dan HAM. Ia mengaku menerima sejumlah pertanyaan dari penyidik mengenai permintaan fatwa yang diajukan kepada Mahkamah Agung, MA. Kapasitas saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang putusan Mahkamah Agung nomor 57 PHUM 2019, ungkap Yasona di Gedung Merah Putih, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa surat dari DPP PDIP yang dikirimkan kepada MA bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan tafsiran terkait penetapan calon legislatif yang telah meninggal pada pemilu 2019. Menurut Yasona, MA telah membalas surat tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum terkait diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih, ujarnya. Dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona juga menyerahkan informasi mengenai perlintasan Harun Masiku kepada KPK. Yang keduanya adalah kapasitas saya sebagai menteri, saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja, tuturnya. Lebih lanjut, Yasona memuji profesionalisme para penyidik KPK yang menanyakan pertanyaan sesuai dengan posisinya di PDIP dan sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM. Penyidik sangat profesional, ia menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku, ucapnya. Yasona Laoly tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, pada Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus suap PAU yang menjerat Harun Masiku. Ia terlihat tiba menggunakan mobil hitam, mengenakan kemeja putih dan jaket coklat, serta membawa map berwarna biru. Saat memasuki gedung KPK, Yasona yang didampingi beberapa orang sempat menyapa awak media sebelum langsung duduk di kursi lobi. Nanti saja ya, katanya singkat kepada wartawan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons catatannya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung.
Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan Partai Beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak salah posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Raka Buming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli berlangsung selama 7 jam di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Adapun Yasona diperiksa dengan kasus suap yang menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku. Yasona keluar dari pintu belakang dan langsung menemui awak media yang menunggu lantaran ada demonstrasi yang digelar di depan gedung KPK. Dalam pemeriksaan oleh penyidik, Yasona mengaku menerima sejumlah pertanyaan mengenai permintaan fatwa yang diajukan pada Mahkamah Agung atau MA. Menurut Yasona, dirinya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP. Dikatakan olehnya surat dari DPP PDIP yang dikirimkan pada MA bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan tafsiran terkait penetapan calon legislatif yang telah meninggal pada pemilu 2019. Yasona berujar MA telah membalas surat dengan memberi pertimbangan hukum terkait diskresi partai dalam penetapan calon terpilih. Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona menyerahkan informasi mengenai perlintasan Harun Masiku pada KPK. Lebih lanjut, Yasona memuji profesionalisme para penyidik KPK yang menanyakan pertanyaan sesuai dengan posisinya sebagai Menkumham dan Ketua DPP PDIP. Untuk diketahui, Yasona tiba di gedung KPK pada pukul 10 pagi tadi untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus Harun Masiku. Ia tiba dengan menggunakan mobil hitam, mengenakan kemeja putih dan jaket coklat, serta membawa map biru. Itu adalah saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Padahal kan itu nggak ada yang profesional, penyidik bersama profesional. Dia menanyakan sesuai posisi saya sebagai menteri. Kemudian posisi saya sebagai menteri mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Berapa pertanyaan tadi Pak? Dia kita oleh penyidik dari mana, apa, kemudian apa namanya, betul surat tersebut. Saya jelasin kalau itu dan itu dia masuk tanggal keluar tanggal 7 masuk tanggal 6 masuk tanggal 6 keluar dan baru belakangan keluar mencekal.
paling turunan-turunan yang follow up. Ini kan udah selesai lama karena banyak demo. Nggak bisa